Bismillahirrahmanirrahim. Baik, takwa ini teman-teman sekalian cukup banyak para ulama memberikan definisi dan beragam sekali gitu kan. Tapi kalau kita ingin ringkaskan, maka takwa itu adalah patuh. Ya. Takwa itu adalah patuh. Bagaimana seorang hamba seperti saya dan Anda ini patuh kepada Sang Pencipta Allah, yaitu mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Bahkan makin kuat kita dalam berprinsip untuk mengerjakan perintah, misalnya semua yang wajib kita kerjakan sempurna dan bahkan kita lengkapkan dengan yang sunnah, serta semua yang dilarang, apakah itu haram plus juga yang makruh pun semua ditinggalkan, maka makin tinggi level ketakwaan seseorang. Jadi memang orang bertakwa pun berbeda-beda tingkatannya ya. Jadi ada orang yang bertakwa sangat maksimal, sebagaimana tadi sudah kami paparkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang seperti ini, karena memang betul-betul bertakwa kepada Allah sebagaimana akan kita paparkan panjang lebar memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang menjadi judul buku kita yaitu pelebur dosa-dosa. Ada juga orang mungkin dia mengerjakan yang wajib ya, dan dia fokus padanya, namun yang sunnah dia masih membengkalikannya. Maka ini mungkin tingkat ketakwaannya lebih di bawah daripada ketakwaan orang yang pertama tadi. Begitu juga pada saat dia meninggalkan yang haram, tapi dia tidak meninggalkan yang makruh misalnya. Maka ini kan berbeda ya. Ada juga orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia mengerjakan kewajiban, tapi mungkin dia tidak menjaga maksimal dalam masalah kualitasnya. Misal, sholat, ya dia tidak peduli apakah dia khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai salam, maka dia pun kadang khusyuk, kadang enggak. Ini juga orang bertakwa kepada Allah SWT, karena dia sebenarnya mengerjakan perintah kan gitu. Tetapi dia tidak maksimal. Begitu juga sunnah, mungkin dia kerjakan tapi sama. Dia tidak maksimal dalam sunnah tersebut. Kapan dia mengerjakan, dia kerjakan. Kapan enggak, ya enggak gitu. Atau mungkin dia tidak menjaga level kehusyuannya tadi. Nah, ada juga orang yang di bawahnya lagi mungkin. Dia bertakwa kepada Allah SWT. Dia kerjakan kewajiban. Namun dengan kelalaian tadi. Tidak maksimal dalam kehusyuan sholat misalnya. Tidak maksimal dalam membaca Al-Quran. Tidak maksimal dalam berzikir. Ya dia kerjakan apa yang dia mampu gitu kan. Kemudian yang sunnah dia tinggalkan sama sekali. Nah ini juga orang-orang yang bertakwa tapi levelnya mungkin lebih di bawah lagi. Oleh karena itu orang yang bertakwa atau patuh kepada Allah ini punya tingkatan-tingkatan. Ya. Dan inilah sebabnya kenapa Nabi SAW menjelaskan, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah di sini Nabi SAW menitikberatkan berarti ada orang yang paling tinggi yaitu Nabi SAW. Kemudian ada orang yang datang setelahnya. Ya. Tergantung daripada level kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk membuat orang bisa bertakwa, patuh kepada Allah, maka dibutuhkan tentu seseorang itu untuk selalu bagaimana dia lebih mendalami ilmu agama, kemudian lebih meyakini apa yang Allah janjikan dan juga khawatir terhadap apa yang Allah ancamkan, maka itu akan jauh lebih memudahkan dia untuk mencapai level terbaik dari masalah ketakwaan tersebut. Tapi itu tidak mungkin ada orang yang mencapai level para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman sekalian, itu kurang lebih gambaran tentang masalah definisi takwa dan apa itu takwa, supaya kita faham apa yang sedang kita bahas ya. Nah di sini dari 35 amal pelebur dosa, yang poin kedua setelah pertama masuk Islam adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, agar teman-teman sekalian kita termotivasi untuk mengerjakan sebuah perintah agama, sering kami sampaikan di setiap kesempatan ya, bisa Allah SWT mudahkan di setiap kesempatan pengajian kita, baik offline, baik online. Ya, Anda bisa mungkin mengingatnya kalau Anda sering mengikuti ceramah kami, bahwasanya orang kalau ingin rajin mengerjakan sebuah perintah, ya, apapun sifatnya wajib atau sunnah, ya, maka sangat baik kalau dia memulainya dengan membaca keutamaannya atau janji Allah Subhanahu wa taala di ibadah tersebut. Nah, ini penting sekali untuk digarisbawahi tentunya, agar dia
betul-betul bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari apa yang dijanjikan, yang dia harapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balasan amal yang sedang dia kerjakan. Jadi dalam Islam sangat dibolehkan kalau seseorang itu sholat dan dia bertanya, kira-kira kalau saya sholat dapat apa? Kalau saya sedekah dapat apa? Kalau saya haji dan umrah diberikan apa oleh Allah? Itu boleh saja. Karena memang itu diikuti dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah pernah ada sahabat yang masuk Islam, kemudian setelah dia menanyakan kepada Nabi SAW tentang rukun Islam, dan Nabi SAW jelaskan, lalu dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya kerjakan semua itu saya dapat apa? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu pun mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya tidak akan pernah menambah dan menguranginya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini. Nah, contoh itu kan, supaya mudah difahami. Baik teman-teman sekalian, mirip juga dengan kalau Anda ingin meninggalkan satu perbuatan buruk, misalnya semoga Allah selamatkan kita, maka Anda membaca ancamannya perbuatan buruk tersebut. Nah ini kurang lebih gambaran tentang bagaimana agar kita termotivasi beribadah dan juga kita mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan masuk karena sedang membahas takwa, kita akan coba mengorek lebih dalam tentang keutamaan takwa itu. Perlu teman-teman garis bawahi, masih dalam pembukaan kita ini, lebih dari 200 ayat menggunakan term kata-kata takwa dengan berbagai macam ya retorika yang digunakan ya. Bisa saja takwa, bisa muttaqin, muttaqun ya. Cukup banyak ya yang digunakan lafaz-lafaznya. Maka ini ratusan ayat dalam Al-Quran. Berarti menunjukkan memang luar biasanya tentang kedudukan takwa atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya di sini yang diangkat oleh penulis dalam surah At-Talaq ayat 5. Ya, dalam surah At-Talaq ayat 5. Namun saya mengajak Anda semua, kalau memang Anda memegang aplikasi Al-Quran di handphone Anda, bisa Anda buka surah At-Talaq ini, kita mulai dari ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5-nya. Kalau di sini penulis hanya mengangkat ayat 5-nya saja. Ya, karena memang saya tidak pernah menemukan secara pribadi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang satu keutamaan amal yang diulangi berturut-turut seperti posisi at-taqwa ya, atau kepatuhan kepada Allah dalam surah At-Talaq ini. Karena di ayat 2, di akhir ayat 2 surah At-Talaq disebutkan tentang keutamaan takwa. Di ayat 3, di awal ayat 3 disebutkan tentang keutamaan takwa. Di akhir ayat 4 disebutkan tentang keutamaan takwa. Di akhir ayat kelima disebutkan keutamaan takwa. Coba kita lihat teman-teman sekalian, silakan dibuka aplikasi Al-Qurannya, surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2-nya. Di akhir ayat 2, Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja artinya solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah kita berharap nikmat bertambah, atau kita berharap dosa-dosa kita dimaafkan, atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Semua itu masuk dalam istilah makhraja. Karena ini menggunakan bahasa Arab, Anda bisa lihat kalau Anda sedang berada di Mekah atau Madinah atau di salah satu negara Arab, Anda nginap di hotel misalnya, Anda bisa lihat tangga darurat untuk menyelamatkan diri kalau ada terjadi kebakaran misalnya ya di hotel, atau liftnya lagi rusak, maka ditulis biasanya makhraj, ya, artinya jalan keluar, gitu ya. Itu ditulis seperti itu. Kadang-kadang juga menggunakan istilah tawari atau sesuatu yang darurat. Tapi makhraj ini sering ditulis, ya. Atau misalnya memang pintu masuk, pintu keluar, ya. Anda masuk ke toko, misalnya supermarket atau toko yang besar, mereka punya pintu masuk, pintu keluar. Di Madinah, di Mekah misalnya. Itu sering kali tertulis itu. Jadi ada madkhal, tempat masuk, ada makhraj, tempat keluar. Gitu. Jadi memang ini keluar, jalan keluar dari permasalahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah menjanjikan seperti ini, berarti betul-betul dengan ketakwaan dia. Bila sedang nikmat melimpah, tetap dia beribadah kepada Allah SWT. Tetap dia maksimal dalam patuh kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka nikmat-nikmat tersebut pasti akan mendapatkan makhraj. Artinya tambahan agar bisa bertahan atau bertambah. Gitu. Maksudnya tambahan nikmat itu, hari ini misalnya kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa biologis yang halal, bisa contoh. Maka dengan bertakwa Allah berikan makhrajnya di poin itu. Artinya
kita akan menemukan tambahan esok hari, terulang hal yang sama. Atau bahkan lebih. Nah itu bisa makna. Bisa juga masuk dalam masalah ini adalah makhraja pada saat kita sedang menghadapi permasalahan apapun. Tapi kita menggunakan ketakwaan sebagai kendaraan kita. Dengan cara kita makin giat sholat, makin giat berdoa, makin giat bersedekah, makin memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berharap agar Allah memberikan jalan keluar. Gitu kan? Maka Allah berikan makhraja, jalan keluar. Atau orang lagi melakukan perbuatan dosa. Dia ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kalau dia bertakwa pada Allah, dia patuhi Allah subhanahu wa ta'ala, justru di saat dia sudah melakukan dosa, dia berhenti dari dosa tersebut, dan dia tobat nasuha, tobat yang tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ingin lagi mengulangi perbuatan tersebut, maka dia akan ketemukan makhraja, jalan keluar, ya kan? Untuk mudah dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah dia setelahnya beramal saleh dan menggantikan kesalahan dia dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah ini semua masuk dalam penjelasan makhraja itu. Ini surah At-Talaq ayat 2-nya. Ayat 3-nya Allah subhanahu wa ta'ala langsung sambung setelah itu mengatakan jalan keluar. Di ayat 2-nya, ayat 3-nya وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dia akan diberikan rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Dari di sini kita bisa lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan semua orang yang bertakwa akan diberikan rezeki. Dan rezeki ini bukan hanya sekedar uang, kendaraan, rumah, bukan hanya sekedar itu. Tetapi diberikan semuanya. Diberikan semuanya yang membuat roda kehidupan bisa berjalan namanya rezeki. Kesehatan, keturunan gitu kan, segala macam. Di antaranya juga harta. Tapi jangan sampai Anda sempitkan makna rezeki hanya di harta saja. Ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Kan gitu. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kita pindah ke ayat 4-nya juga mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya, ya, segala kebutuhannya mudah. Di ayat 2-nya disebutkan makhraja, jalan keluar. Tapi memang belum terinci apakah jalan keluar itu mudah atau enggak. Tapi ada jalan keluar. Misal contoh, untuk orang sembuh dari sebuah penyakit, dia bisa saja melalui operasi dulu, baru sembuh. Itu kan juga makhraj, jalan keluar kan. Dia untuk memulai usaha, dia harus utang dulu misalnya. Itu juga jadi makhraj, walaupun nanti dibayar utangnya misalnya. Tapi di ayat 4 ini bisa bermakna, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, tidak ditingkatkan ketakwaannya, maka akan dimudahkan urusannya. Artinya mungkin bisa saja tanpa operasi sembuh. Tanpa utang bisa punya modal usaha misalnya ya. Dengan kerjasama sama orang lain misalnya. Atau Allah tiba-tiba berikan dia rezeki. Dapat warisan atau yang sejenisnya. Dapat pekerjaan misalnya. Dan seterusnya ya. Itu bisa terjadi. Di ayat 5-nya. Ini diangkat sebagai saksi bahasan oleh penulis. Ya. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Ini juga di akhir ayat. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Ya. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia-nya besar kata ganti Allah, dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Ini yang dijangkat sebagai saksi bahasan. Baik, sekarang kita coba fokus melihat bagaimana penulis menjabarkan kepada kita tentang At-Talaq ayat 5 ini. Atau keutamaan yang keempat kalau dalam surah At-Talaq. Ya, karena tadi surah At-Talaq ayat 2 ada penjelasan tentang takwa, ada makhraja. Di ayat 3-nya ada diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya akan dimudahkan urusannya. Dan di ayat kelima ini akan dimaafkan kesalahannya, dan ini jadi saksi bahasan. Penulis memilih dan fokus ke ayat ini karena memang beliau tulis buku judulnya 35 pelebur dosa. Jadi beliau garis bawahi bahasa dosanya ya. Karena di ayat kelima ini dikatakan dan orang bertakwa kepada Allah, atau siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimaafkan dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan balasan pahalanya. Jadi ini yang dimaksudkan.